Hai, perkenalkan nama saya Rio Pratama Siri Marino dari Desain Komunikasi Visual Litera dengan NIM 12038008. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen desain. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu apakah arti dari sebuah manajemen? Manajemen memiliki banyak arti tergantung dari penafsiran setiap orang. Namun, pada dasarnya, manajemen berasal dari kata manage dalam bahasa Inggris yang berarti mengatur atau mengelola atau mengoordinasikan. Jadi secara sederhana, manajemen itu berarti suatu seni untuk mengatur, mengelola atau mengoordinasikan suatu hal agar tersusun rapi atau berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jenis-jenis konsentrasi dalam manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada penelusuran serta pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia agar dapat digunakan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen operasi. Manajemen operasi sendiri berfokus pada operasi yang ada dalam suatu perusahaan, baik itu dalam sistem kerja ataupun jadwal kerja serta operasi yang lainnya. Dengan adanya manajemen ini, maka operasi yang ada dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfokus pada hal yang berkaitan dengan pemasaran. Tujuan dari manajemen ini adalah meningkatkan pemasaran dari perusahaan tersebut menjadi lebih besar dan semakin luas. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam manajemen pemasaran biasanya berupa apa yang sedang trending sekarang ataupun apa yang sedang digemari oleh orang pada zaman sekarang. Mereka menempatkan kondisi tersebut dan menerapkan iklan produk mereka agar pemasaran semakin luas. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan tersebut dapat berupa pendanaan, pengeluaran, dan juga pemasukan untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis berfokus pada hal bisnis. Mereka berusaha untuk menelusuri apa yang salah dalam bisnis tersebut ataupun apa yang perlu diubah dalam bisnis tersebut agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Mengapa sebuah industri kreatif memerlukan manajemen? Tentu saja manajemen diperlukan dalam industri kreatif. Dengan adanya manajemen, maka komunikasi antara klien ataupun konsumen dengan produsen ataupun kreator akan lebih mudah. Dengan mudahnya komunikasi antara dua pihak, maka keinginan klien dapat tersampaikan dengan mudah kepada produsen, maka produsen atau kreator dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kliennya. Selain itu, dengan adanya manajemen, misalnya manajemen pemasaran, maka industri kreatif dapat melakukan penelitian terhadap apapun yang sedang trendy ataupun yang sedang digemari orang-orang sekarang dan menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan pemasaran dari industri kreatif. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu unsur-unsur apa sajakah yang menjadi pendorong agar manajemen dapat berjalan dengan baik? Unsur tersebut adalah sebagai berikut: perencanaan bisnis, pendanaan bisnis, branding, marketing, and image, sistem, teknologi, managing people, penjualan, operation and accounting, dan yang terakhir adalah community development and involvement. Selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah apa sajakah ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Ciri dari sebuah perusahaan yang memiliki manajemen yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan tersebut sudah memiliki rencana dan tujuan yang akan dicapai, sehingga tidak membuat mereka kesulitan ataupun tersesat pada saat melaksanakan bisnisnya. Selanjutnya, perusahaan tersebut telah menerapkan sistem yang berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ciri berikutnya adalah setiap pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu dan juga dengan baik. Ciri berikutnya adalah tingkat pemasaran perusahaan tersebut yang tinggi dan tersebar luas di segala penjuru. Hal ini membuktikan bahwa manajemen mereka telah baik
sehingga mampu bersaing di berbagai tempat. Dan yang terakhir yang dimiliki oleh perusahaan dengan manajemen yang baik adalah karyawan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-6. Apa sajakah standar yang dimiliki oleh manajemen yang baik? Manajemen yang baik itu setidaknya memiliki suatu tujuan dan juga rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, manajemen yang baik menegakkan sistem serta menempatkan orang-orang ataupun pekerja mereka ke dalam divisi-divisi yang sesuai dengan mereka sehingga mereka dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, diperlukan kebijakan yang harus dipatuhi setiap pekerja ataupun sumber daya manusianya sehingga tidak ada kekacauan yang terjadi. Hal-hal tersebut sudah menjadi standar untuk manajemen yang baik. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 2 contoh perusahaan dengan manajemen yang baik dan bagaimana mereka membangunnya. Dalam hal ini, saya akan mengambil 2 contoh perusahaan dari luar, yaitu perusahaan Tycoon dan juga Ufotable. Tycoon merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang video game. Hasil karya yang terkenal dari Tycoon adalah Serial Fate dan juga Tsukihime. Tycoon sendiri didirikan oleh 2 orang, yaitu Nasu dan juga Takeuchi. Hasil karya mereka yang pertama adalah video game visual novel. Video game mereka pertama yaitu Tsukihime hanya dikerjakan oleh mereka berdua. Dalam hal ini mereka mengatur bagian apa saja yang akan mereka kerjakan. Nasu sebagai pengarang cerita sekaligus orang yang mengkoordinasikan bagaimana kerja game tersebut, sedangkan Takeuchi bekerja sebagai ilustrator serta karakter desain. Video game mereka pun akhirnya selesai dan berhasil dijual ribuan kopi. Tidak puas dengan itu saja, mereka akhirnya berusaha untuk membuat video game lain dan menambahkan karyawan mereka. Dalam hal ini mereka menempatkan karyawan tersebut dalam beberapa divisi yang berbeda, sehingga mereka dapat mempercepat pekerjaan mereka. Karena sebagai programmer game tersebut dan juga sebagai pembuat background musik, karya kedua mereka pun akhirnya sukses dan berhasil menjual lebih dari ribuan kopi. Dengan kesuksesan tersebut, mereka berusaha untuk memperbesar circle mereka sehingga menjadi perusahaan yang dikenal sebagai Tycoon. Dalam perusahaan tersebut, mereka dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Tentu saja Nasus tetap sebagai pengarang cerita dan juga Takeuchi sebagai desainer serta ilustrasi utamanya. Divisi-divisi lain berupa programming game, bagian merchandise, voice actor, background music, serta pembuatan promosional video atau PV. Tidak hanya itu, perusahaan mereka juga berkembang menjadi lebih luas dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, dan terciptalah produk-produk lain yang berupa anime yang merupakan adaptasi dari visual game tersebut dan juga game-game lain dengan unsur yang berbeda. Perusahaan kedua yaitu Ufotable. Ufotable sendiri merupakan suatu perusahaan animasi ataupun lebih dikenal dengan anime yang berasal dari Jepang. Ufotable terkenal dengan efek animasinya yang hebat dan juga dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Pada awalnya, studio ini hanya berisi beberapa orang saja yang berusaha ingin membuat suatu anime. Lama-kelamaan, akhirnya studio tersebut makin berkembang dan merekrut banyak orang yang ditempatkan dalam divisi-divisi tersebut. Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga menghasilkan animasi yang baik juga. Pendiri Ufotable sudah tahu betul di mana harus menempatkan pekerja-pekerja mereka ke dalam divisi apa yang akan mereka kerjakan, sehingga animasi yang mereka kerjakan pun dapat selesai dengan baik. Demikian jawaban yang saya berikan atas pertanyaan yang telah disediakan. Saya akhiri video ini, sampai jumpa.